Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan Dragon melawan Gorosenus Juro yang berjalan dengan semakin sengit karena masing-masing dari mereka terus melancarkan teknik-teknik kuat. Adu serangan secara beruntun dari keduanya pun berdampak pada area sekitar, sehingga duel mereka menjadi pertarungan yang paling menarik perhatian di sana. Levite yang memantau pertempuran di sana dari kejauhan pun berkata bahwa pertarungan Dragon melawan Nus Juro adalah yang paling seru di sana. Seharusnya tugas Levite di tempat itu adalah memantau keadaan di seluruh area Marijoa, mau itu pertarungan Dragon melawan Nus Juro, pertarungan Sabo dan kawan-kawan melawan Shamrock, maupun pertarungan para pemimpin sekutu pasukan revolusi melawan Warcury dan Jupiter. Tapi saking serunya pertarungan Dragon melawan Nus Juro, Levite sampai lupa dengan pertarungan-pertarungan yang lain. Karena memang pertarungan Dragon melawan Nus Juro itu berkecepatan tinggi sehingga harus dipantau dengan sangat fokus. Setelah beberapa saat beradu serangan, Nus Juro akan memakai suatu teknik baru yang terbilang sangat efektif. Dia mengeluarkan kabut dingin, tapi dia mampu mengontrol suhu dinginnya sehingga tidak menciptakan pembekuan di sana. Jadi kabut dingin dan tebal itu hanya memenuhi area pertarungannya melawan Dragon saja, sedangkan area lain tidak dipenuhi dengan kabut Nus Juro itu. Ketika kabut tersebut muncul, Nus Juro bergerak dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan-serangan mendadak kepada Dragon. Di sini, posisi Dragon sangat terganggu karena sulit untuk melihat dengan jelas di tengah tebalnya kabut. Selain itu, kabut dingin tersebut pun memberi sensasi yang aneh dan sangat mengganggu bagi pihak musuh, sehingga tak mudah bagi Dragon untuk berfokus pada Kenbun-shoku Haki. Rupanya, teknik ini memang diciptakan khusus untuk mengganggu Kenbun-shoku Haki. Dragon pun segera mengeluarkan angin kencang untuk melenyapkan kabut tersebut. Tapi, Nus Juro tidak berhenti sampai di sana. Setelah kabut itu hilang, dia memakai teknik baru lagi. Sang Gorose yang sedang dalam mode hibrid Bakusuto itu menyerang dengan menciptakan visual seolah-olah dirinya ada banyak. Ini cukup mirip dengan mode Ashura Zoro yang bisa menciptakan visual di mana Zoro seolah-olah memiliki 3 kepala, 6 tangan, dan 9 pedang. Namun, serangan dari Nus Juro ini tampaknya masih lebih kuat daripada Ashura Zoro. Dragon merasa tak ada waktu untuk menghindari serangan itu, sehingga dia langsung mengumpulkan angin di kedua tangan, lalu melapisi juga tangan tersebut dengan Bushoshoku Haki tingkat tinggi yang berfungsi sebagai tameng tak terlihat. Jadi, ada 2 lapis pertahanan yang Dragon pakai, mulai dari teknik angin hingga Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Meski begitu, karena serangan Nus Juro sangat kuat, Dragon tetap terhempas cukup jauh ke belakang. Memang, sang pemimpin pasukan revolusi itu tidak mengalami luka serius karena pertahanan tadi sangat bagus dalam melindungi tubuhnya. Namun, terlempar jauh seperti itu tentu membawa pengaruh yang tidak bagus terhadap mental dari para sekutu pasukan revolusi di sana. Nah, mereka sangat terkejut karena melihat Dragon terkena serangan yang sangat kuat seperti tadi. Jadi, Dragon pun akan segera kembali mendekati Nus Juro sambil berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar demi membangkitkan semangat dari rekan-rekannya lagi. Sebab dalam pertempuran seperti ini, permainan psikologis adalah aspek yang penting. Sebagai seorang pemimpin, Dragon tentu sangat memahami hal itu, di mana apa yang dia lakukan serta apa yang terjadi kepadanya akan berpengaruh kepada rekan-rekan dan sekutu yang ada di sana. Nah, sama halnya juga dengan para Gorosei. Apa yang mereka lakukan serta apa yang terjadi kepada mereka pun akan berdampak pada mental para bawahan di pihak pemerintah dunia. Berpindah ke Hachinosu, pertarungan di area tengah pulau akan kembali mendapat sorotan. Di sana ada Shanks yang sedang melawan banyak aliansi Kurohige sambil ditonton oleh Kurohige yang sedang memulihkan tenaga. Kurohige benar-benar memanfaatkan kedatangan dari para aliansinya itu dengan sangat baik. Hanya para aliansi saja, ada pula Kuzan yang juga bertarung
bertarung melawan Shanks di tempat tersebut. Memang, beberapa waktu yang lalu, Shanks berhasil melancarkan serangan kuat yang membuat Kuzan langsung terhempas. Tapi, dia masih bisa bertahan dan kembali mulai bertarung lagi. Meski terluka cukup parah, Shanks berkata bahwa Kuzan sangat keras kepala. Kuzan merespons itu dengan bilang, jangan harap dia akan membiarkan pertarungan ini berakhir dengan mudah. Setelah bilang begitu, dia akan langsung melancarkan serangan es yang sangat kuat. Namun, Shanks bereaksi tepat waktu, sehingga dia bisa menangani serangan tersebut. Setelah menangani serangan es dari Kuzan itu, lingkungan sekitar pun menjadi dipenuhi uap es dan tercipta kabut yang cukup tebal. Karena memang serangan Shanks tadi tampaknya memiliki dampak yang cukup panas, sehingga membuat es dari Kuzan langsung menjadi menguap dan tercipta kabut tebal di tempat itu. Di tengah kabut es itu, Kuzan, para aliansi Kurohige, bahkan Kurohige itu sendiri menjadi sulit melihat. Tiba-tiba, Shanks langsung melesat dengan sangat cepat mendekati Kurohige dan berniat menebasnya dari jarak dekat. Sesaat sebelum tebasannya mengenai tubuh Kurohige, Kuzan sempat menciptakan pelindung es di dekat tubuh Kurohige. Namun, karena serangan Shanks terlalu kuat, tebasannya itu tetap mengenai tubuh Kurohige. Hanya saja memang, daya serangan Shanks cukup tertahan, sehingga hanya membuat tubuh Kurohige terluka sedikit saja. Jika saja tadi Kuzan tidak menciptakan pelindung es, maka Kurohige pasti akan terluka parah. Kurohige pun terkejut dan baru ingat bahwa Shanks punya Kenbunshoku Haki level tinggi, sehingga berbahaya berada di tempat yang penuh kabut seperti itu. Saat bertarung melawan Shanks, Kuzan pun langsung melenyapkan semua kabut di sana dengan kemampuan esnya. Karena dia juga paham berbahaya sekali jika bertarung melawan Shanks dengan kondisi berkabut seperti itu. Di dua area lain yang berbeda, Yasop dan Ben Beckman pun diperlihatkan kembali. Mereka berdua sedang melawan beberapa orang dari unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Kurohige memiliki unit rahasia yang berisi puluhan orang yang diberi kekuatan buah iblis dan dilatih untuk menguasainya. Nah, unit tersebut ditempatkan di suatu pulau kecil dekat Pulau Hachinosu. Ketika para aliansi gelombang kedua Kurohige dipanggil datang, unit rahasia itu juga ikut serta di sana demi meningkatkan kekuatan tempur di pihak bajak laut Kurohige. Ketika mereka datang ke Pulau Hachinosu, ada 3 orang yang langsung bertarung melawan Yasop dan ada 4 orang yang bertarung menghadapi Ben Beckman. Untuk saat ini, Yasop pun sudah mengalahkan 1 orang dari 3 musuh yang ada di hadapannya. Nah, sedangkan Ben Beckman, dia telah mengalahkan 2 orang dari 4 musuh yang ada di hadapannya. Pertarungan pun terus berlanjut, di mana Yasop dan Ben Beckman sangat unggul, walau secara stamina mereka berdua sudah terkuras cukup banyak akibat berbagai pertarungan sebelumnya. Di area pelabuhan ada juga pertarungan menarik yang melibatkan Sengoku melawan seorang bajak laut senior dari aliansi Kurohige yang baru datang. Setelah bertarung beberapa lama, Sengoku berhasil mengalahkan bajak laut senior itu dengan teknik shockwave berskala kecil tapi sangat fokus pada tubuh sang target. Teknik itu mengenainya dengan telak dan membuat dia seketika langsung tumbang. Meski sudah mengalahkan sang bajak laut senior itu, di sana masih ada begitu banyak bajak laut lain dari aliansi Kurohige yang langsung mengepung sang mantan Fleet Admiral itu. Di area lain lagi ada Garp dan Bogart yang telah mengalahkan banyak musuh. Musuh-musuh lainnya pun menjadi ragu untuk maju. sebab dua orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, terlebih khusus Garp yang bagaikan seorang monster. Namun, salah seorang bajak laut kuat dari aliansi Kurohige pun muncul di tempat itu. Dia memperhatikan bahwa Garp rupanya sudah semakin kelelahan. Hal ini memang wajar, mengingat usia Garp sudah tua, dan dia pun telah melalui banyak pertempuran sejak awal pertempuran di Pulau Hachinosu. Jadi, aliansi Kurohige ini bilang pada yang lain bahwa mereka tidak perlu khawatir karena sebentar lagi dia yakin Garp akan kehabisan energi. Bogart pun paham bahwa tenaga Garp memang sudah semakin terkuras. Dia lalu meminta Garp untuk mundur terlebih dahulu, biar dia saja yang menghadapi gempuran musuh di sana. Namun lucunya, Garp malah memarahinya karena merasa diremehkan. Dengan begitu, Garp tetap akan ikut bertarung bersama dengan Bogart. Melihat itu pun di satu sisi membuat Bogart sangat khawatir, tapi di sisi lain membuatnya senang sebab Garp masih sama seperti
seperti dulu, keras kepala dan semangatnya tidak berubah. Bogart pun akan mengingat beberapa momen masa lalu bersama dengan Garp, sehingga muncul kilas balik singkat. Dalam kilas balik ini, ada berbagai aksi hebat dari dua orang itu yang akan diperlihatkan. Ada pula percakapan-percakapan menarik antara mereka berdua. Salah satu yang akan disorot adalah momen di mana mereka berdua dalam perjalanan menuju ke Pulau God Valley 38 tahun yang lalu. Di sana, Garp memperingatkan Bogart untuk sangat berhati-hati karena mereka akan menghadapi banyak sekali bajak laut kuat di sana. Bogart pun bilang dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi apa saja. Dia lalu bertanya kepada Garp bagaimana pendapat Garp secara lebih detail tentang para bajak laut itu. Dari informasi yang Bogart dengar, selain bajak laut Rox, bajak laut Roger juga sedang dalam perjalanan, sehingga itulah alasan utama mengapa Garp mau bergerak. Garp pun bilang, menurutnya kedua kelompok bajak laut itu memiliki kekuatan yang besar. Rox de Shebeck adalah penguasa era, sehingga dari segi kemampuan, dialah orang yang paling berbahaya. Ditambah lagi, di pihaknya juga ada banyak kru kuat. Walau menurut informasi yang ada, para kru Rox itu sangat tidak akur. Tapi, yang paling menarik perhatian Garp di sana tentu adalah Roger. Jadi, Garp tidak terlalu peduli dengan yang lain, sebab tujuan utamanya di sana adalah untuk memburu Roger. Hal ini tentu cukup unik, karena Garp yang tujuan awalnya ingin memburu Roger nanti, pada akhirnya malah akan bekerja sama dengan Roger untuk melawan Rox di God Valley seperti cerita-cerita yang sudah beredar. Kilas balik pun berakhir, dan kembali memperlihatkan Garp dan Bogart dalam melawan para aliansi Kurohige. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, kelanjutan pertempuran di Pulau Karaibari akan ditampilkan kembali. Di tempat itu, Fujitora yang sedang bertarung melawan Mihawk memutuskan untuk memakai teknik-teknik yang lebih kuat, walau hal tersebut juga tentu lebih menguras tenaga. Di sini, sang admiral tersebut akan semakin mengeksplorasi kekuatan dari buah iblis dan teknik berpedangnya. Nah, Fujitora sangat kuat, sehingga teknik-teknik yang dia lancarkan pun cukup membuat Mihawk kerepotan. Pendekar pedang terkuat itu pun berkata, dia harus mengakui bahwa Fujitora adalah lawan yang tangguh. Sudah lama Mihawk tidak merasakan sensasi pertarungan seperti ini. Namun menurut Mihawk, apa yang Fujitora lakukan masih belum cukup. Mihawk kembali memakai suatu jurus kuat bersamaan juga dengan Fujitora, sehingga serangan mereka berdua pun bentrok dan mencuri perhatian dari banyak orang. Salah satu yang bereaksi terhadap bentrokan itu adalah Bagi yang ada di markas. Dalam hati Bagi berkata, jika seandainya Mihawk tidak ada, maka dia menduga bahwa Cross Guild pasti sudah kalah dari tadi. Sebagai orang terkuat dalam organisasi itu, peran Mihawk memang sangat penting dalam pertempuran besar seperti ini. Bagi juga mengakui bahwa Mihawk adalah satu-satunya orang dengan kekuatan level Yonko dalam kelompoknya. Kembali menyoroti Mihawk dan Fujitora. Setelah bentrokan serangan mereka terjadi, ternyata hasilnya cukup seimbang. Namun ada yang janggal dari hasil seimbang ini. Fujitora merasa bahwa fokus Mihawk tiba-tiba berkurang, seolah dia sedang memikirkan hal lain. Biasanya setiap kali adu serangan atau tebasan antara dirinya dengan Mihawk, serangan Mihawk selalu lebih unggul. Tapi kali ini adu serangannya seimbang karena Mihawk tidak seserius sebelumnya. Fujitora pun bertanya kepada Mihawk, apa yang kau pikirkan? Kenapa fokusmu malah menjadi menurun setelah mendengar pengumuman tadi? Sebagaimana Mimin bahas, beberapa waktu yang lalu, Den Mushi, pengeras suara di kapal angkatan laut di sana, mulai berbunyi. Kemudian ada laporan dari para angkatan laut yang ada di Pulau Hachinosu bahwa mereka sedang cukup kerepotan sebab ada banyak para aliansi Kurohige yang melakukan serangan kejutan dan mengepung mereka dari berbagai arah. Mihawk tahu bahwa bajak laut Agagami sekarang ini sedang bertempur melawan bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Karena beberapa waktu yang lalu, Rockstar yang merupakan kru Shanks sempat meminta bantuan kepada Mihawk. Hanya saja Mihawk sedang sibuk bertarung sehingga dia belum bisa pergi ke sana. Nah, inilah yang membuat Mihawk menjadi tidak fokus karena dia tahu bahwa situasi di Pulau Hachinosu sedang sangat genting. Tapi Mihawk belum sempat membantu bajak laut Akagami di sana. Mihawk dan Shanks memang
sudah membuat kesepakatan untuk saling membantu jika diperlukan, sehingga tentu situasi ini cukup mengganggu fokusnya. Mihawk sebenarnya tahu bahwa Shanks pasti bisa mengatasi situasi di sana karena Mihawk paham sekuat apa Shanks itu. Hanya saja Mihawk adalah orang yang selalu menepati janji, sehingga dia merasa tidak enak jika tidak bisa datang ke Pulau Hachinosu tepat waktu. Situasi Mihawk memang cukup sulit. Di satu sisi dia harus mengalahkan Admiral Fujitora dengan cepat, tapi di sisi lain dia juga harus menghemat energi agar bisa membantu Shanks dan kawan-kawan di Pulau Hachinosu dengan maksimal. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!